Selamat sore rekan Tribuners, juga rekan-rekan Warta Kota. Sore hari ini kita kedatangan tamu spesial namanya Fayat. Fayat ini dari staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pengurus Pusat The Jackmania. Bersama Fayat sore hari ini kita nih mau membahas tentang kans Persija Jakarta finish di 3 besar klasemen Liga 1 musim 2001-2022. Oke, selamat sore Fayat. Sore Mas. Ya, gimana nih, Fayat sehat ya? Alhamdulillah. Oke, Rabu malam kemarin Persija Jakarta baru menang 2-1 lawan Persita Tangerang. Ya, sebelum kita bicara mengenai kans Persija finish 3 besar, tentu kita harus menganalisis dulu nih, atau harus cari tahu berdasarkan data juga analisis Badan Penelitian dan Pengembangan PPD Jackmania. Performa Persija Jakarta di laga melawan Persita Tangerang kemarin seperti apa sih? Khususnya setelah dinakodai oleh Coach Jen ya. Oke. Barangkali bisa sedikit diberi gambaran? Ya, makasih Mas. Kemarin lawan Persita, alhamdulillah bisa dapat 3 poin. Ya, 3 poin perdana di putaran kedua ini, alhamdulillah. Walaupun secara permainan Persita sebetulnya bisa bikin peluang lebih banyak, tapi alhamdulillah Persija walaupun peluang sedikit tapi bisa dimanfaatkan jadi 2 gol. Ya kalau overall sih secara permainan ya mungkin belum ideal lah karena masih didominasi sama Persita. Cuman ya secara result harus disyukurin, secara hasil kita dapat 3 poin. Intinya ini jadi modal lah buat kedepannya, setiap kekurangannya kita perbaiki. Terus ntar tinggal mempertahankan aja ketajaman. Karena kan kemarin kita juga bisa cetak gol lewat situasi yang ibaratnya nggak diduga-duga lah kan. Gol pertama maupun gol kedua gitu. Oke. Tapi kalau berdasarkan temuan ya dari Litbang PPD Jackmania sendiri tentang pertandingan kemarin itu, apa sih yang membuat Persija itu permainannya ya sepanjang babak pertama emang agresif, tapi kemudian tekanan itu lebih besar diberikan oleh Persita. Terbukti dengan Persita punya 6 shoot on target ya di babak pertama. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau dilihat memang secara permainan Persija bermainnya lebih terbuka gitu. Semua pemain ya berusaha untuk mengalirkan bola ke depan. Ya termasuk dari center back ya, kita berapa kali lihat Otavio Dutra atau Maman itu dia inisiatif buat dribble bola ke atas. Intinya kan buat progres bola ke depan. Namun ketika udah masuk area tengah atau area depan itu seringkali hilang bola gitu, karena ya seringkali mereka nggak ada opsi gitu, begitu bola sampai di tengah tapi pemain-pemain tuh udah di depan semua, nggak ada yang misalkan inisiatif minta bola atau segala macam. Akhirnya hilang bola, dan karena pemain udah di depan semua akhirnya banyak ruangan di belakang yang dimanfaatkan oleh Persita. Karena Persita juga punya pemain bagus di wing dan di lini depannya. Tapi kalau catatan di lini pertahanan Persija tuh apa sih? Kita kemarin lihat ya, setelah Maman Abdurrahman ditarik di menit 27 tuh, pertahanan Persija tuh benar-benar dibombardir habis. Sampai babak kedua itu terus terjadi gitu. Apa sih PR di lini pertahanan nih? Dan kemarin juga setelah pertandingan, Sudirman mengakui ya di konferensi pers bahwa pemain bertahan Persija tuh masih suka panik. Apa Litbang Jackmania melihat demikian? Kalau kelihatannya begitu ya, karena ibaratnya kalau kita nyerang bagus, kita bertahan juga akan bagus gitu. Nah ini karena kita nyerangnya mungkin ya terlalu sporadis, terlalu banyak strukturnya kurang bagus. Akhirnya pemain-pemain bertahan harus cover area yang luas. Ya kan kita tahu pemain bertahan Persija rata-rata lebih banyak yang udah berumur lah gitu kan, udah senior kayak Dutra atau Maman atau Tony Sucipto. Ya itu yang bikin mereka kesulitan karena mereka harus defend area yang luas. Akhirnya kesulitan gitu karena kita strukturnya nggak bagus, jarak antar pemain jauh, jadi begitu serang balik kita transisinya akan lebih sulit. Oke, jadi emang proses transisinya itu lambat ya dari menyerang ke bertahan Ya dari ya. menyerang bertahan karena banyak banget ruangan-ruangan ya, karena pemainnya udah naik semua kan. Banyak
pos yang ditinggalin ya di lini Ya, banyak pertahanan. yang kosong, betul. Lalu juga kemarin itu kalau dari Litbang Jackmania melihat sebenarnya key player ya di lini tengah Persija itu kan sekarang Makan Konate, itu peran dia seperti apa sih? Dari 3 pertandingan yang udah dia tampilkan deh analisis. Kalau dari kita yang lihatnya sebetulnya di 2 pertandingan awal Konate belum benar-benar jadi sentral gitu di serangan Persija. Kayak meskipun dia pegang bolanya bagus, dia punya visi bermain bagus, tapi ya kurang begitu dilibatkan lah kalau bangun serangan gitu. Seringnya kan Persija masih bongkar lawan tuh lewat samping, ya mungkin main 1-2 Marco Mota sama Rico dan semacamnya. Jadi Konate ini kurang dilibatkan. Nah kalau kemarin sih udah mulai kelihatan tuh Konate, ya mulai banyak dia dapat bola di tengah, dia bisa ngalirin ke kanan ke kiri karena dia punya umpan juga bagus kan. Ada yang dia kasih, kalau saya babak 1 babak 2 tuh yang dia kasih terobosan Taufik atau Osvaldo itu kan yang hampir jadi gol juga. Jadi emang sebetulnya secara kualitas dia punya kualitas gitu Konate. Tinggal gimana Persija bisa manfaatin itu dengan komposisi squad yang ada, gimana dia bisa cocok dengan misalkan dengan Simic, dengan Rico, dengan Osvaldo, kira-kira begitu. Oke. Lalu juga kemarin di babak kedua ya, kita lihat ada perubahan penampilan yang sangat signifikan ya di Persija ya. Yang semula di babak pertama agresif, tapi 55 menit plus itu udah kayak kendor. Kalau yang saya lihat seperti itu, makanya di sini saya mau klarifikasi kalau dari Litbang sendiri melihat tidak bahwa stamina ini juga masih jadi problem untuk Persija di awal di awal putaran kedua sekarang. Iya, ya pasti karena ya banyak faktor lah buat stamina itu, karena kan misalnya di putaran pertama kita jumlah pemain sangat sedikit, akhirnya pemain ya banyak yang main terus, akhirnya kan stamina lebih terkuras. Terus juga termasuk jadwal kick off yang mainnya kan malam terus ya, kebanyakan 20-30 itu kan ya mungkin secara fisik, metabolisme tubuh udah nggak fit lah untuk berolahraga, apalagi dengan level Liga 1 gitu. Terus ya tadi itu juga yang sempat disinggung di awal soal transisi. Ya karena Persija banyak transisi, akhirnya banyak lari, akhirnya banyak capek di situ kan. Terus akhirnya ya udah mungkin babak kedua ya demi menghindari ada lubang-lubangnya itu tadi, ya mungkin jadi mainnya lebih sabar aja nunggu gitu. Oke. Tapi gimana pun juga akhirnya di situ menang ya, dan memang salah satu orang yang disanjung dan kemarin sempat trending namanya di Google tuh pagi-pagi itu Ilham Rio Fahmi. Nah, Litbang Jackmania itu seperti apa sih melihat sosok Rio Fahmi ini? Apakah dia mungkin menjadi the next Ismet gitu? Ya, Rio Fahmi termasuk pemain muda yang kita apresiasi ya, karena ya dia termasuk yang bisa fight buat dapat tempat di tim utama, karena kan saingannya bukan main-main gitu. Dia posisinya ada di posisi yang sama dengan Marco Mota, tapi dia banyak dipercaya termasuk oleh Angelo. Ya dia artinya punya mentalitas yang bagus lah, nggak takut untuk bersaing. Terus juga kalau dari kita lihat sih dia punya attack yang bagus ya, dia punya pergerakan bagus. Golnya itu kan nusuk ke dalam kotak penalti, dan dia juga percaya diri buat syuting walaupun ada Simic, ada Osvaldo sudah minta bola. Cuman ya yang mungkin harus diperbaiki dari Rio ini biar dia bisa dibilang next match Sofian itu ya soal defense-nya. Kalau soal defense-nya dia berapa kali kalah 1-1 atau kalah lupa buat marking orang dan semacamnya, itu yang harus diperbaikin. Tapi kalau kita lihat sih Rio udah punya modal yang bagus ya, dia punya mental yang kuat. Semoga masalah-masalah teknis kayak tadi bisa diperbaikin lah. Oke. Ya benar mungkin ya kalau kemarin akhirnya Persita nyerang terus dari kanan ya lewat si Miftahul Hamdi, posnya Rio dibombardir. Yeah. Oke, tapi kita juga sedikit flashback soal pemecatan Angelo, lalu juga Sudirman ya. Sudirman yang menggantikannya ya. Pertama tentu saya mau tanya perbedaan signifikan yang terjadi pada pola permainan Persija di bawah Sudirman sekarang ini apa? Ya kalau kelihatan sih Persija ada berani lebih agresif ya. Kalau Angelo sih kelihatan dia banyak main lebih hati-hati, lebih sabar gitu. Mungkin main dengan tempo yang berendah dan semacamnya, karena mungkin ada pertimbangan yang lain.
Tapi kalau kemarin lihat di babak pertama terutama ya, di babak pertama banyak inisiatif buat kayak main tukar posisi atau ya abis passing pindah kemana-kemana. Itu yang bikin berapa kali pemain Persita baik yang ketarik akhirnya ada ruang buat umpan terobosan. Termasuk yang golnya Rio itu kan juga berawal dari ketika Osvaldo dia tahan bola, dia pancing main Persita, akhirnya ada ruangan buat Ilham Rio masuk. Nah itu tuh yang banyak kelihatan sih. Kalau mungkin Angelo lebih lebih apa ya, lebih sabar, lebih bongkarnya dengan passing, dengan apa umpan 1-2. Kalau kemarin lihat di bawah Sudirman pemain lebih berani untuk berotasi dan seterusnya. Oke, jadi pemain juga lebih bisa berkreasi ya di bawah Sudirman ini, seperti banyak kebebasannya. Tapi Ya, kalau dari yang Jackmania tahu sendiri tentang sosok Sudirman tuh seperti apa? Lalu juga ya dia itu pelatih yang tipikalnya akan membuat strategi seperti apa dengan materi pemain yang sekarang ini ada ya? Kalau Sudirman sih kita lihat karena dia udah cukup lama di Persija ya, dari dia megang tim U19 terus U20 sampai dia jadi naik jadi asisten kan juga udah cukup lama. Jadi kalau kita sih ngeliatnya dia adalah sosok yang paham dengan pemain-pemain yang ada di skuad Persija sekarang gitu. Jadi ya mungkin dia bakal lebih bisa menemukan pola atau menemukan formasi yang cocok dengan pemain yang ada sih, kelihatannya gitu. Ya walaupun terkadang mainnya jadi lebih pragmatis ya kayak di Piala Menpora kemarin, tapi itu kan sesuai dengan karakteristik pemain yang ada. Kita punya kekuatan di Simi, kita punya kekuatan kita di sayap, ada Rico, ada Marco Motta. Nah itu yang mungkin mau dia manfaatkan, kelihatannya gitu. Oke. Lalu juga kemarin itu setelah Angelo di depak dari Persija, Sudirman itu sedikit menyinggung atau mengungkapkan alasan kenapa strategi Angelo itu nggak bekerja ya di Persija. Kalau bahasanya Sudirman itu filosofi sepak bola Angelo itu terlalu tinggi untuk diikuti atau bisa dimainkan oleh para penggawa Persija. Tanggapan Litbang gimana? Dan kalaupun disebut filosofi sepak bolanya terlalu tinggi itu gambarannya seperti apa sih? Kalau dilihat sih mungkin ya karena kemarin kan banyak anggapan Angelo itu bikin taktik lah segala macam. Cuman kalau kita justru ngelihatnya Angelo ini justru taktiknya itu sangat kaya, tapi saking kayanya akhirnya pemain jadi kebingungan untuk ngikutin karena kan kalau dari konferensi pers Sudirman kemarin bilang terkadang Angelo di tengah pertandingan mengubah strategi gitu. Kalau mungkin di Eropa itu atau di luar gitu mungkin hal yang wajar lah. Misalkan dari tadi yang main 3-4-3 jadi 4-4-2 mungkin di sana wajar karena pemain-pemainnya juga udah punya pemahaman yang bagus. Nah, cuman kalau di sini mungkin ya jadi ada gap lah antara ide yang mau diimplementasikan sama Angelo dengan kondisi pemahaman pemain, kualitas pemain yang ada. Mungkin ada gap dan itu yang belum ketemu dan akhirnya Angelo harus dipecat gitu. Dipecat gitu. Jadi mungkin emang pola permainan yang lebih mengharuskan pemain itu untuk terus beradaptasi ya di lapangan, itu nggak melulu langsung bisa diterapkan di Persija ya. Ya betul. Kurang lebih seperti itu sih. Tapi apa sepakat itu disebut bahwa filosofi sepak bola yang terlalu tinggi? Ya mungkin aja karena kan ya kita tahu Angelo datang dari negara yang kultur sepak bolanya udah lebih maju lah dari Italia kan. Dia juga pengalaman di Eropa. Gimana pemain-pemain di Eropa punya pahaman yang bagus atau gimana mereka implementasinya di lapangan mungkin lebih bagus dari pemain-pemain yang ada di sini. Oke. Selanjutnya kita tentu akan bahas kans Persija finish di 3 besar. Dengan kemenangan melawan Persita ini, Persija menyisakan 7 pertandingan ya, di mana 3 diantaranya laga berat, lawan Arema, lawan Persebaya, dan terakhir di laga melawan Persib Bandung. Oke, seberapa besar kans Persija di 7 pertandingan yang tersisa di putaran kedua sekarang? Kalau dari analisis Lead, Bang. Ya kalau untuk 3 besar ya jujur ini target yang berat gitu. Karena ya kita lihat gap poinnya aja juga udah cukup jauh gitu antara Persija dengan
tiga besar mungkin kalau lihat sekarang sih ada jarak sekitar 8 poin ya. 8 poin ya ini sesuatu ya sebetulnya bukan hal yang mustahil lah karena kan kayak misalkan klub di atas Persija juga kayak Bali atau Persib juga di awal-awal musim kan berapa kali dia terbukti bisa tersandung gitu ketika di situasi-situasi penting. Nah, itu sih yang mungkin Persija harus bisa manfaatkan. Nah, intinya kalau emang Persija punya target naik, itu ya fokus setiap pertandingan harus 3 poin, 3 poin, 3 poin. Ya itu ya kalau misalkan emang dapat, ya itu target bakal tercapai dengan sendirinya lah kalau emang kita bisa konsisten di setiap pertandingan. Skenarionya gimana nih di 7 pertandingan? Harus 7-7-nya menang, harus 4 menang atau bagaimana skenarionya? Yang bisa mengantar Persija finish 3 besar. Ya kayaknya harus 7-7-nya menang. Waduh, yang objektif. Ada beberapa lawan yang seharusnya di atas kertas Persija bisa menang lah. Gitu. Kayak misalkan lawan Persiraja atau lawan Barito. Tapi Barito. Ya kita kan nggak bisa ini juga. Buktinya lawan Persipura atau lawan Persela yang ada di zona bawah kita tetap kesulitan gitu. Intinya apa ya harus sebisa mungkin ambil poin lah. Terus juga kalau ketika lawan tim lawan kayak pas lawan Arema atau lawan Persebaya sebisa mungkin jangan sampai kalah gitu. Karena kalau di putaran pertama kan sebetulnya di 2 pertandingan lawan Arema atau Persebaya Persija kan cuma kalah tipis. Bahkan lawan Arema kan seharusnya bisa seri itu minimal karena ada gol yang dianulir. Ya artinya secara permainan sebetulnya Persija ya cuma sedikit di bawah lah, pasti bisa mengimbangin. Intinya jangan sampai kehilangan poin aja. Oke, intinya jangan sampai kehilangan poin ya di sisa pertandingan ini ya. Oke. Konsekuensinya kalau kalah sekali apa sih? Atau kalah 2 kali bahkan amit-amit gitu kan. Ya bakal lebih susah sih karena kan ketemunya juga sama tim yang sama-sama ngincar 3 besar lah. Kan ada ketemu Arema, ada ketemu Persebaya sama Persib kan. Itu kan 3 tim yang posisinya di atas Persija gitu. Jadi kalau misalnya kalah sama mereka ya artinya poin kita bakal tertinggal lebih jauh gitu. Berarti apakah target finish 3 besar ini masih realistis gitu? Nah, itu dia. Kalau kita ngeliatnya sih agak berat ya buat 3 besar karena ya fair-fairan aja tim yang ada di 3 besar sekarang itu performanya lagi bagus lah. Persebaya kan ya tampilnya cukup oke sepanjang musim ini. Arema juga Bayangkara juga konsisten. Ya Persib tapi walaupun dia berapa kali tersandung ya tapi setidaknya dia punya kualitas pemain yang bagus lah buat bisa mengambil poin di setiap pertandingan. Ya Oke. agak ya mungkin kalau misalkan targetnya 5 besar itu mungkin masih bisa dicapai lah. Masih bisa. Oke. Berarti yang realistis itu 5 besar ya, bukan 3 Ya, besar. 3 besar Tapi mungkin agak sulit. Agak sulit sekarang ini. Ya oke, karena udah kehilangan banyak poin. Tapi kalau Persija nggak tampil di AFC, emang Jackmania nggak marah? Ya itu dia apa ya? Karena kita udah 2 musim belakangan terbiasa dengan Persija tampil di kompetisi Asia. Ya artinya kalau misalkan sampai nggak lolos gitu ya pasti ada sesuatu yang kurang. Tapi harapannya sih kalaupun misalkan nggak lolos itu jadi momen buat Persija benar-benar rebuild timnya itu biar bisa bersaing lagi lah di papan atas. Jadi apa ya jadi kayak momen introspeksi lah gitu. Jadi musim depan bisa fokus, bisa mati-matian, bisa total buat juara atau minimal tampil di Asia lagi. Oke. Kemarin juga BP udah ngomong mau targetin juara 1 di musim depan. Tapi itu terlalu jauh mungkin. Hanya tanggapan Jackmania gimana? Ya kalau sebagai Jackmania kita pastinya pengen Persija itu juara karena kan Persija itu tim besar dan tradisinya adalah juara. Ya harapannya sih kalau misalkan target itu target bukan cuma sekedar apa bukan cuma sekedar hashtag atau apalah tapi benar-benar bisa diwujudkan. Oke. Kemudian kita ya kita akan melihat pertandingan-pertandingan yang di dua pekan lagi itu langsung ketemunya Arema FC itu seberapa besar kan Persija? Arema baru kalah sekali.
Kalau kita lihat sih sebetulnya kalau dari materi pemain, Arema itu punya kelebihan di lini depan ya. Di lini depan dia diisi striker. Jadi punya striker asing bagus, Carlos Fortes, sisanya striker timnas semua. Jadi terus ada Rafli, terus juga sama Yudo itu kan striker label timnas lah. Lihatnya Persija kalau lawan Arema harus lebih berhati-hati di lini belakang. Kemarin sama Angelo aja sempat pakai pola 3 back lah, tiga center back itu di bawah buat antisipasi dua striker Arema. Ya itu yang mungkin harus diperhatikan lah ketika lawan Arema. Dan ya ternyata kemarin pas di putaran pertama ya kita juga nggak jelek-jelek amat gitu lawan Arema, bahkan bisa minimal seri atau bahkan menang kalau dari perandingan. Cuman kan yang terjadi adalah kebalikannya. Nah semoga di putaran kedua nanti bisa ambil 3 poin. Bisa ambil 3 poin. Tapi Persija nih kalau diperhatikan ya kayak seperti ada tren di mana kalau mereka ketemu klub yang juga bagus, mereka itu tampil bagus. Tapi kalau ketemu klub yang di bawah itu seolah ya kayak kemarin lawan Persita aja mungkin kita bisa bilang dominasi Persita itu sangat besar ya atas Persija. Itu komentarnya gimana? Mungkin ketika lawan tim-tim besar itu secara natural Persija bisa mainnya lebih sabar ya, lebih rapat, lebih kompak. Nah, akhirnya lawan yang kesulitan buat bongkar Persija, dan Persija punya kesempatan buat nyerang balik. Itu yang kelihatan di pertandingan lawan Persib di putaran pertama. Ya Persija mainnya meskipun nggak bertahan banget, tapi permainannya solid lah. Jarak antar lini antar pemainnya terjaga. Dan akhirnya bisa curi gol kan. Golnya di akhir babak pertama itu dari skema crossing yang memang jadi kelebihan Persija, dan habis itu ya tetap solid gitu di sisa pertandingan, nggak yang terlalu terbuka, terlalu ofensif, dan akhirnya malah bikin lubang di pertahanan sendiri. Oke, kalau gitu nih Fayat, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan mau terakhir nih. Pesan untuk Persija, lalu apa saja yang tidak boleh sampai pesan untuk Persija atau saran untuk manajemen yang harus dilakukan, utamanya untuk memenuhi target ya finish di 3 besar. Ya, pesan dari Litbang. Kalau target jangka pendek ya kita kan harus ambil sebanyak mungkin 3 poin lah. Jadi kalau saya pribadi mungkin ya kalau main pun nggak terlalu bagus, nggak masalah lah. Seenggaknya yang penting bisa dapat 3 poin lah. Nggak usah terlalu pengen begini, terlalu pengen begitu. Karena kondisinya kan kita lagi di bawah nih. Nggak bawa-bawa banget lah, tapi secara ini kalau dibanding tim-tim besar lainnya kita termasuk tim yang di bawah lah. Nah ya seenggaknya kita dapat 3 poin, kita bisa memperbaiki peringkat di liga. Ya kita bisa persiapan juga lah buat musim depan. Semoga di musim depan lebih siap lagi, lebih bagus lagi. Oke, lalu pesannya untuk rekan Jackmania se-Indonesia apa nih? Kalau di Jack sih saya rasa semua punya caranya masing-masing untuk mendukung Persija, tapi yang jelas Persija meskipun situasinya nggak memungkinkan, tapi tetap butuh dukungan kita semua gitu. Tetap butuh ya semoga bisa dikurangi lah komentar-komentar negatif terhadap pemain atau terhadap pelatih dan staff ya. Semoga kita bisa sama-sama tetap fokus mendukung Persija biar musim ini berakhir dengan baik. Oke, amin. Fayat, kita sekalian bahas nih Litbang PPD Jackmania ya. Kita pengen tahu apa aja sih tupoksi dari para anggota Litbang, lalu juga hasil kerjanya itu dijadikan apa? Bentuk kontribusi Litbang The Jackmania untuk Persija itu apa saja? Mungkin bisa diawali dengan sedikit memberi gambaran Litbang PPD Jackmania itu apa sih? Ya, kalau Litbang sendiri itu salah satu bidang di kepengurusan pusat. Kalau di tugas saya sendiri sih, kalau tugas Litbang itu sendiri sih ya cukup banyak, utamanya menyangkut organisasi dan menyangkut tim Persija itu sendiri. Kalau secara organisasi ya kayak tugas Litbang pada umumnya lah, ya seperti mengumpulkan data, terus mengolah datanya menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh organisasi. Misalkan kayak mengumpulkan data
core atau mengumpulkan data mantan pendiri dan seterusnya. Kalau untuk tim sendiri ya sama, mengumpulkan data yang terkait dengan tim Persija. Ya, misalkan kalau sebelum pandemi kita bisa ke stadion terus kita menghitung statistik penampilan Persija di lapangan gitu, kayak misalkan pemain A berapa kali passing, berapa kali syuting dan seterusnya. Nah, nantinya data itu kita olah dan bisa kita jadikan satu laporan yang berguna gitu buat tim lah, buat evaluasi dan seterusnya. Oke. Uh, kalau pernah catat-catat statistik gitu, pernah nggak sih Litbang itu memberi saran kepada manajemen dalam membeli tim gitu? Membeli pemain? Pas sebelum-sebelumnya sih pernah kita sempat ini bikin data gitu, bikin daftar list pemain yang kira-kira bisa dibeli lah atau bisa dikontrak untuk memperkuat Persija. Waktu itu kalau nggak salah pas sempat Liga 1 Andri Tani itu cedera cukup lama, dan waktu itu penggantinya Rizky Darmawan sama Daryono almarhum itu sering kesulitan, sering kesusahan lah di pertandingan penting. Nah, itu kita sempat bikin data, sempat bikin ulasan kira-kira siapa aja kiper yang cocok buat jadi cadangannya Andri Tani. Dan waktu itu ketemu nama Sahar. Gitu, karena Sahar di PSM jarang main dan kita lihat sebetulnya dia punya kualitas lah buat jadi deputinya Andri Tani. Oke, dan itu akhirnya dibeli ya? Ya. Oke. Lalu juga kalau boleh sedikit diceritakan ya, Fayat ini di Litbang Jackmania tugasnya apa sih? Tupoksinya? Kalau saya lebih banyak buat yang data dan statistik terkait tim sih, terkait tim Persija. Misalnya seperti apa tuh? Ya kayak bikin kita mengumpulkan statistik nih dari, kalau musim ini sih banyak dibikin per seri sih. Jadi seri 1, seri 2, seri 3 dikumpulin data-datanya. Terus kira-kira apa data yang menonjol yang bisa dipakai buat mengevaluasi penampilan tim. Kira-kira gitu. Oke. Dan data-data itu dipublish atau sekadar diberikan kepada manajemen atau gimana? Biasanya sih kita buat arsip, cuman terkadang ada juga yang buat dikasih ke manajemen biasanya, tapi itu udah lebih to the point sih. Kalau yang buat ditampilkan itu bisa udah spesifik mengarah ke 1 atau 2 poin tertentu. Kalau yang arsip ya biasanya kan masih berantakan lah ibaratnya datanya kan, tapi buat disimpan aja buat nanti mungkin musim depan, musim seterusnya bisa dipakai. Oke. Dari mana sih punya inisiatif ya untuk bahasa kita sebagai fans punya inisiatif yang sangat besar untuk membuat sebuah analisis mengenai pertandingan untuk kemudian memberikan masukan dalam tim itu sendiri gitu. Inisiatifnya kok bisa besar banget? Kalau sebetulnya sih inisiatif awalnya sih pengen biar kita membangun diskusi yang lebih sehat lah di antara fans. Sebenarnya inisiatif awalnya gitu. Jadi dari sesama The Jack biar kita punya, jadi nggak asal gitu kayak kalau pemain ini jelek, si ini out lah gitu. Tapi kita pengen membangun kultur diskusi yang lebih sehat gitu. Kalau misalkan ya kita bisa menganalisis ini secara dengan sesuai analisis sepak bola gitu, bukan sekedar pakai perasaan pemain ini nggak ngotot apa segala macam, tapi bisa lebih memberikan diskusi yang lebih baik sih. Cuman karena di kepengurusan The Jack ini ada satu karena The Jack ini dianggap sebagai salah satu gerbong lah, satu ini yang bisa mendorong Persija gitu. Nggak cuma di hal statistik sih sebetulnya, kayak banyak hal-hal lain juga yang The Jack itu memberikan, kayak kasih data atau ngasih inisiatif buat tim. Jadi ini salah satu bentuk buat kita mendorong Persija bisa lebih baik lagi. Oke. Mas Eko, ada pertanyaan tambahan, Mas? Oke, Mas Fayat. Jadi kalau dibilang kan ada Sahar ya yang akhirnya direkrut manajemen. Nah itu proses penyampaian baik data maupun secara video itu dinamikanya bagaimana sih yang terjadi? Bisa diceritakan nggak waktu itu?
Kalau yang kasus Sahar itu kan memang kasusnya spesifik ya. Persija sedang butuh goalkeeper, ya kita bantuin aja menyodorkan beberapa nama, karena pasti tim pelatih juga pasti punya ini kan, punya pengetahuan, punya kenalan, pernah kerja sama pemain ini, pasti pelatih punya pertimbangan sendiri. Nah kita jadi semacam second opinion lah, biar mempertimbangkan. Jadi kan bisa jadi tadinya nama yang nggak kepikiran terus tiba-tiba jadi ada gitu. Nah itu kan jadi memberikan opsi lebih banyak. Sebetulnya walaupun kalau untuk proses kontrak pemainnya sendiri itu kan domainnya manajemen, tapi setidaknya kita bisa ngasih masukan lah berdasarkan apa yang kita lihat. Selain Sahar itu pernah ada siapa lagi, Mas? Kayaknya sih baru Sahar aja sih. Karena ya biasanya kan kalau manajemen biasanya lebih tahu lah pemain. Kita kasih saran pemain A, B, C, D. Oh ternyata pemain B udah perpanjang kontrak, atau pemain C udah deal sama klub lain, itu kan biasanya manajemen yang punya informasi lebih banyak. Kalau kita sih kan sekedar ini aja menyampaikan kira-kira pemain ini profilnya cocok main di Persija karena Persija kurang ini kayak gitu. Oke, berarti Mas Fayat ini juga menganalisis internal ya. Kalau tadi kan keluar. Kalau internal ya analisis juga nggak ya? Internal maksudnya tim pemain sendiri. Persija. Tim sendiri. Oh iya karena kan ya biasanya kita bikin ini profilnya gitulah. Jadi misal pemain ini karakteristiknya kayak gimana kan kita juga ngelihat. Nah misalkan Persija kurang pemain yang misalkan tipikal pemain yang pemain lini tengah yang kreatif, yang bisa kuat pegang bola misalkan kayak gitu. Nanti kita bisa ngumpulkan shortlist nama-namanya, habis itu buat jadi masukan tambahan lah ke manajemen. Nah kalau menurut Litbang, pemain-pemain yang direkrut pada jeda transfer ini nih jelang seri kedua ini, apakah sudah sesuai? Kalau sesuai sih ya lumayan lah, beberapa pemain memang dibutuhkan kayak Konate atau Abimanyu, itu kan memang butuh Persija pemain di lini tengah yang kreatif gitu lah, karena kan Persija selepas dulu kan ada Renan Silva atau Bruno Matos lah, ibaratnya yang playmakernya begitu. Kalau sekarang ya kalau yang bisa dibuat sama Konate. Idolanya Jackmania sih Renan ya masih. Ya karena kan sama Renan waktu itu juara. Oke. Kayaknya masih cinta banget nih Jackmania. Nah terus kalau mengevaluasi, Mas boleh sebut nama boleh enggak? Sebagai bekal untuk ke musim depan, meskipun musim ini belum selesai gitu. Menurut Mas catatan internal atau komposisi pemain di Persija ini, di kiper sudah oke, back sudah oke, tengah sudah oke, depan sudah oke, atau ada catatan lain? Kalau catatan sih mungkin posisi center back kali ya. Center back karena dilihat-lihat juga Persija sering gonta-ganti, bongkar pasang, kadang Dutra sama Maman, kadang sama Tonci, kadang ini sama ini. Jadi kayak belum ketemu siapa yang benar-benar nih pemain intinya tuh ini sama ini gitu. Jadi mungkin ya karena mungkin kualitasnya masih merata, belum ada yang benar-benar menonjol lah sebagai pemain inti. Harapannya sih mungkin kalau di musim depan bisa diperkuat di posisi itu sih. Posisi back tengah yang sentral ini ya. Ya. Kemudian terkait situasinya yang tadi ya, kalau menurut Mas Kenny, Litbang Persija ini pernah studi banding kah ke klub Indonesia juga atau ke klub luar atau bagaimana sih, Mas? Kalau studi banding sih belum pernah ya, cuman mungkin berapa kali ikut-ikut kayak workshop atau ikut-ikut seminar yang bahas tentang analisis bola. Itu kalau itu berapa kali ditugasin sering ikut. Jadi ini ada acara ini nih, ikut aja gitu. Saya tadi agak tertinggal, Litbang ini di bawahnya manajemen atau di Jackmania ya? Jackmania berarti ya? Di Jackmania ya. Nah itu bentuk perhatiannya si manajemen klub ke Litbang ini bagaimana? Kalau ya dulu sih sempat kita kasih statistik seperti itu kan, cuman mungkin kalau sekarang udah jarang sih, karena ya kan
boksinya lebih ke organisasi supporter. Ya. Di klub lain ada Mas yang seperti ini, sepengetahuan Mas Fahid? Kalau klub lain mungkin dari klubnya sih yang ada ya. Apa punya kayak departemen analisisnya sendiri sih di klub lain. Kalau nggak salah PSS tuh dia punya. Kita belum ada ya di Persija. Di Persija ada, cuman sifatnya bukan satu departemen sih, tapi ada satu analis yang membantu pelatih. Oke. Mungkin bisa sering ngobrol nanti sama si analis tersebut, Mas. Boleh. Oke, lanjut Mas Yenik. Oke, pertanyaan saya sudah habis, Mas. Oke, kalau gitu dari saya terakhir deh. Ya, sebagai supporter pasti akan berharap Persija dapat hasil terbaik ya. Nah, menurut Mas Fayat, Persija musim ini mewakili Jackmania maksud saya. Harapannya apa dan ya pantasnya ada di posisi berapa nih Persija menurut Jackmania? Ya kalau pantasnya di posisi berapa ya harusnya Persija juara lah. Cuman kalau dengan situasi sekarang ya mungkin yang lebih realistis adalah finish di 5 besar sekalian membangun tim untuk musim depan gitu. Jadi ketika musim depan tidak perlu banyak dirubah, mungkin nambah di yang kurang-kurangnya aja, tapi benar-benar disiapin saja. Jadi musim depan dan terus-terusnya Persija konsisten di papan atas minimal 3 besar lah. Ya. Oke. Mudah-mudahan kita doakan ya Mas ya, karena kan secara kekuatan klub-klub di Indonesia so-so lah ya, nggak ada yang menonjol banget seharusnya ya. Ya. Oke, silakan Mas Genik ditutup. Oke, demikian wawancara kita dengan Fayat, anggota dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pengurus Pusat The Jackmania. Terima kasih banyak kami ucapkan Mas Fayat. Siap. Salam sehat, salam kuat. Amin. Cut. Siap. Fayat, makasih ya. Sama-sama Mas. Saya sebelum Konate sama Abimanyu datang tuh sebetulnya ini Persija ngapain sih pokoknya ini? Gitu nggak sih di supporter atau emang apaan sih gitu? Kan siapa sih yang nama-nama yang datang? Kalau di teman-teman sih pasti ada pertanyaan gitu nih, kenapa sih kontrak ini gitu lah. Katanya kan rekrutan pelatih ya, pelatihnya dipecat tuh. Apa keinginan pelatih? Ya udah, oke, siap. Makasih ya Mas Fayat ya. Makasih Mas, sama-sama. Makasih. Oke, makasih Mas Fayat.